Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia nih ya sahabat-sahabat sekalian. Kali ini saya akan bicara tentang kebijakan publik ya. Kalau nggak salah nih pemilihan RW lagi dilakukan ya di daerah-daerah kita ini, sebagian khusus di Jawa Barat mungkin ya, di Depok khususnya ya. Dan saya dengar ya bahwa pemilihan RW itu calonnya harus membayar 5 juta ya, 5 juta perorangan ya. Ini saya dengar informasi, saya belum validasi juga ya. Tetapi saya baca di di media sosial ya, ataupun di Google ya, kalau kita klik itu ternyata memang benar ya. Nah, kebijakan publik ini apakah tepat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Atau apa sih begini-beginian ini, apa maksud dan tujuannya seperti apa, dan bagaimana efeknya dan sebagainya lah, kita akan ulik ya. Nah, menurut saya dengan 5 juta itu, pertama ya, tujuan pengumpulan anggaran itu apa ya, setelah saya baca ya. Saya nggak tahu di daerah lain ya, saya baca di sebuah media sosial ataupun di koran ya, di koran atau di media online ya, maaf ya orang dulu ya, itu digunakan untuk konsumsi, untuk sebagainya, tenda dan sebagainya, kertas dan sebagainya. Dan memang ya kita menganut bahwa kalau nggak salah saya di daerah sini juga menganut one vote one man ya, satu suara satu satu suara satu vote ya, satu pilihan ya, satu pemilihan. Nah, apakah itu satu kakak atau satu kakak mewakili satu vote atau perorangan, itu saya juga nggak kurang persisnya, nggak pernah tahu ya. Tetapi di waktu saya di sini, saya diundang itu satu orang ya, dalam satu kakak ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kebetulan saya nggak datang, dan saya juga nggak terlalu dari dulu ya, nggak tahu kenapa ya dari dulu sih. Kalau dibilang dari dulu juga enggak ya, pernah juga sih berapa kali ngikutin pemilihan RW, tapi bukan di daerah sini. Tetapi intinya seperti ini ya sahabat-sahabat, yang saya tahu dulu ya, waktu di tahun-tahun 2012 itu nggak ada seperti ini ya. Tetapi sekarang sepertinya ada, dan hal yang menjadi sangat miris, akhirnya kan orang beranggapan bahwa ini kok diduitin gitu loh, dan kemana ini Pemda ataupun organ pemerintah yang menaungi hal ini kan akan menimbulkan suatu hal yang jadinya sepertinya apa harus diduitin, termasuk di RW. Anda bisa bayangin aja di RW itu, menurut wawancara saya dengan beberapa orang itu bisa sampai ngabisin uang di RW itu bisa sampai 30 juta, 25 juta ya, karena untuk pendaftaran aja habis 5 juta ya, imses ya, untuk serangan fajar ya, adalah seperti permainan politik, dugaan politik di DPR ataupun pilpres ataupun sebagainya, pemilihan kepala daerah ya. Dan ini sangat miris ya kalau kita melihat ginian ya. Harusnya ya, dalam sudut pandang saya, bahwa hal-hal beginian ya harusnya ya yang membiayai hal-hal beginian harusnya pemerintah daerah ya. Jangan sampai orang-orang mengeluarkan uang sehingga money politik itu akan tumbuh subur ya, termasuk di level yang sangat rendah, bahkan dalam perebutan kekuasaan RW bahkan RT. Hal ini memang kayaknya sepele ya kita lihat ya, tetapi kita lihat ke depannya itu pasti kan terjadi begitu. Dan kita juga tahu ya, orang-orang yang berebut kekuasaan ini, menurut saya ya, kalau menurut sebagian orang nggak apa-apa, pada dasarnya ya itu orang-orang yang merebut kekuasaan itu ingin memberdayakan atau mengolah sumber daya yang ada di daerah tersebut ya, termaksud di dalam tujuan-tujuan lain, tentu membantu warga, membantu ini itu saya anggap gimmicknya lah, mainnya pasti begitu ya. Karena biaya politik di Indonesia ini sangat mahal dan sangat rendah, dan ini juga sangat menyedihkan bagi saya. Untuk pemilihan RW saja kita udah
mengajarkan hal-hal beginian harus pakai uang, harus pakai ini, dan itu tidak sehat ya. Oke sahabat-sahabat sekalian, analisis saya seperti itu ya. Anda bayangin misalnya kalau untuk konsumsi, kalau untuk warga, kalau untuk ini, misalnya 10 orang yang daftar 5 juta, habis 50 juta ya, dapat duit income 50 juta ya, entah dari bantuan daerah, entah ada atau enggak, saya kurang tahu persis ya. Misalnya aja nggak ada 50 juta untuk operasional, itu habis misalnya 20 juta, 30 juta lagi dibawa kemana itu uang? Apakah ada laporan pertanggungjawabannya dari panitia? Kan juga kita ngajarin hal-hal yang kurang-kurang pas ya kalau begini ya. Kalau mau begitu idealnya kan misalnya biaya yang dikeluarkan berapa ya, biaya yang biaya yang dikeluarkan berapa, biaya yang dikeluarkan berapa, misal 10 juta, itu yang di subsidi, misalnya ada subsidi, ada kas, dan bagaimana 5 juta berarti sisa 5 juta. Misalnya yang ikut 5 orang, berarti dibagi 1 juta, 1 juta. Itu masih make sense ya, masih masuk akal ya. Tapi kalau ditetapkan 5 juta tanpa ada perincian biaya bla bla bla, dan saya rasa itu tidak baik ya. Entahlah, mungkin orang-orang berpikir itu baik, terserah ya. Tetapi saya merasa ya, selama ya biaya politik di negeri ini dengan berbiaya tinggi, selalu akan lahir ya orang-orang ya yang merebut kekuasaan itu ya, ingin mengembalikan modal-modal atau kapital-kapital yang dikeluarkan ya. Dan akhirnya kita lihat ya, sampai hari ini kita nggak akan bisa dan nggak akan pernah menurunkan angka korupsi kita, karena kita dididik seperti itu, apa-apa harus bayar, apa-apa harus bayar. Artinya apa-apa harus bayar, dan gue harus berpikir apa-apa yang harus gue dapat, kan begitu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih.